Baik, kita akan baca hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ibu Aisyah, anna Fatimah binti Abi Hubais kanat tustahab. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna damal haidi damun aswad yu'raf. Jadi ada seorang perempuan namanya Fatimah binti Abi Hubais, itu keluar darah mulu dalam durasi yang lama sekali. Lalu Nabi bilang, setelah beliau nanya ke Nabi, inna damal haidi damun aswad yu'raf. Darah orang haid itu warnanya gelap, merah gelap, dan perempuan pasti tahu. Yu'rafu, diketahui. Mereka bisa kok bedain darah haid atau bukan. Fa idza kana dzalika famsiki minas shalah. Kalau menurutmu darah ini darah haid bukan istihadah, ya kamu jangan salat. Fa idza kana akhar fatawaddai wa sholli. Tapi kalau menurutmu ini bukan darah haid, ya kamu cebok, wudu, lalu salat. Rawahu Abu Daud dan Nasa'i wa Sahih Ibnu Hibban wal Hakim wastanqara Abu Hatim. Dinilai sahih oleh sebagian ulama, dinilai mungkar hadisnya oleh sebagian ulama, atau dhaif hadisnya. Baik, lagi-lagi Nabi menjelaskan bahwa darah haid itu adalah yang dikenal oleh perempuan dengan baik. Jadi kalau ada orang keluar darah dan durasinya panjang melebihi kewajarannya, ya tinggal dia yang putusin. Apa yang awal masih istihadah, misalnya dia biasanya 5 hari Pak, ternyata pada bulan ini ada 10 hari dia keluar haid. Nah dia yang putuskan apakah 1 sampai 5 ini haid, berarti 6 sampai 10 istihadah, atau 1 sampai 5 yang istihadah, 6 sampai 10 yang haid. Nah yang Anda putuskan haid itu yang tidak boleh sholat. Bagaimana cara memutuskan? Ya tadi, dengan bentuk warna darah yang cenderung gelap. Gelapnya kayak apa? Laki-laki nggak tahu dan nggak perlu tahu. Hadis kedua, wa fi hadis Asma binti Umais inda Abi Dawud, ditajlis fi mirkan. Hendaknya perempuan yang bingung ini haid atau bukan, dia duduk di atas wadah air, maksudnya semacam kayak cermin Pak. Ini kan konteksnya zaman dulu Pak ya, konteksnya zaman dulu. Maka untuk mengetahui ya harus ada sesuatu yang bisa memantulkan. Nah, dan itu yang paling gampang adalah air, wadah air. Fa idza ra'at safratan fawqal ma' fal taghtasil lidzuhri wal 'asr ghuslan wahidan. Kalau ternyata memang dia merasa kok ada darah, disebutnya kuning-kuning, fal taghtasil lidzuhri wal 'asr ghuslan wahidan. Hendaknya dia mandi, tapi satu mandi untuk 2 sholat. Gimana caranya? Sholat zuhur sama asarnya dideketin waktunya Pak. Sholat zuhur jam 12 sampai jam 3, asar jam 3 sampai jam 6. Dia mandi, lalu sholatnya zuhurnya itu jam 3 kurang 10, lalu 10 menit kemudian dia sholat asar, supaya dia nggak repot. Sebab kalau dia harus membasuh terus kan capek. Konteksnya dulu Pak ya, konteksnya dulu dan di Arab dipepetin, itu namanya kalau dalam bahasa sehari kita sebutnya jamak sirri. Orang nyangkanya kita jamak, padahal nggak jamak. Kenapa? Karena sholat zuhur sama asarnya mepet, padahal nggak jamak. Yang ini sholat di akhir waktu, ini di awal waktu, jadi kesannya kayak di jamak. Kenapa? Supaya tidak merepotkan. Wa taqtasilil maghrib wal isya ghuslan wahidan. Maghrib isyanya juga sama. Salat maghribnya mepet isya, isyanya di awal waktu. Jadi orang nyangkanya, kok dia kayak jamak, padahal bukan jamak. Wa taqtasilil fajri ghuslan. Tapi untuk subuh ya dibasuh, dimandi sekali. Karena nggak ada sholat yang dekat dengan subuh ya. Wa tatawaddo fi madza baina dzalika. Berarti ini bukan darah haid tapi darah istihadah. Kenapa kemudian disuruh Nabi basuhnya itu mepet-mepet? Sebab kalau tiap mau sholat dia harus cebok, bisa muncul kerepotan atau masyarakat.